Halo YouTube lovers, selamat datang di channel Desains. Terima kasih atas perhatian kamu untuk video-video menarik di channel ini. Dalam channel Desains akan membahas berbagai fenomena kejadian-kejadian aneh dalam sejarah peradaban manusia secara sains. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas pembuatan menara tertinggi di zaman prasejarah yang menjadi lambang kesombongan dan pemberontakan manusia melawan Tuhan pencipta alam semesta ini. Bagi kamu yang belum menontonnya, silakan klik link di pojok kanan atas dari video ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah pandemi terparah yang pernah terjadi di benua Eropa dan Asia. Secara catatan sejarah, jumlah kematian yang disebabkan oleh virus corona belumlah menandingi pandemi ini. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon nantikan video ini sejenak untuk menekan tanda jempol ke atas di bawah video ini agar membuat kami bahagia dan semakin rajin untuk mengupload video-video lainnya. Dan silakan tekan tombol subscribe bila belum beserta tanda loncengnya agar kamu selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Desains. Pandemi. Sejak beberapa bulan terakhir ini, kata ini begitu populer di kalangan masyarakat. Ya, kata ini mulai dinyatakan oleh WHO dan mengumumkan dunia sedang dilanda pandemi virus corona atau COVID-19. Menurut kamus Wikipedia, pandemi memiliki arti lebih luas dari epidemi. Epidemi adalah penyakit yang mewabah dan menulari orang-orang pada suatu daerah tertentu. Sedangkan, pandemi berasal dari kata pan yang berarti luas, dan demi yang berasal dari kata epidemi sendiri. Sehingga, pandemi menggambarkan penyebaran suatu penyakit yang menulari banyak orang dengan area yang lebih luas daripada epidemi. Sebenarnya, banyak pandemi penyakit yang telah muncul di dunia ini. Salah satunya adalah pandemi virus corona yang ditemukan di bulan Desember 2019 di Wuhan. Dari penemuannya itu, penyakit ini mulai menjalar ke berbagai negara dan tak terkecuali negara kita. Aktivitas ekonomi menjadi terhenti, lockdown, kriminalitas meningkat, cek temperatur, dan di mana-mana setiap orang harus memakai masker. Sehingga publik mengeluh dan menyatakan virus corona adalah pandemi penyakit terparah sepanjang sejarah. Sebenarnya, jauh sebelum virus corona ini muncul, di era abad ke-14, bumi kita pernah mengalami pandemi yang tak kalah hebatnya dengan pandemi virus corona ini. Saat itu, penyakit ini telah menelan lebih dari 200 korban jiwa. Bahkan, pandemi ini telah mengurangi 2/3 populasi penduduk di benua Eropa. Penyakit ini bernama Black Death. Black Death pertama kali melanda Eropa di era tahun 1347 sampai 1351 melalui kapal dagang dari Asia yang berlabuh di kota Kava, Crimea. Saat itu, ditemukan sebuah kapal dengan seluruh awak kapalnya telah mati oleh penyakit yang aneh seperti bisul. Dan bagi orang yang bertahan hidup, sudah dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tak berserang lama, penyakit ini mulai bermunculan di Italia. Namun, karena saat itu masyarakat merasa itu bukan hal yang serius, maka masyarakat tetap melakukan aktivitas mereka dan tidak mempedulikan penyakit itu. Sehingga, wabah ini mulai menyebar ke negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, dan menyebar ke Timur Tengah, Afrika, hingga Asia. Black Death merenggut setidaknya 75 juta jiwa pada saat itu. Pandemi ini berlangsung tahunan, yang mana penderitanya mulai berkurang saat musim dingin, tetapi meningkat lagi saat mendekati musim panas. Penyakit ini sebenarnya sempat hilang di tahun 1370, tetapi tiba-tiba kembali muncul di tahun pertengahan hingga abad ke-17 di Inggris. Sebenarnya,
Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang terdapat dalam kutu tikus, khususnya tikus hitam yang suka tinggal di dekat manusia. Istilah Black Death berasal dari gejala khas penyakit ini yang disebut sebagai astral necrosis, di mana penderitanya akan mengalami perubahan warna kulit menjadi hitam akibat pendarahan di bawah kulit atau subdermal. Perubahan ini biasanya terjadi di bagian jari tangan, jari kaki, dan ujung hidung. Black Death dapat menular dengan 3 cara. Cara pertama adalah melalui kutu yang ada pada hewan pengerat seperti tikus, marmot, dan kelinci. Sehingga kutu dari tikus-tikus itu yang menghinggap dan menggigit manusia. Yang kedua adalah melalui airborne dari pernafasan penderita yang menyebabkan radang paru-paru sebagai fase awalnya. Dan yang ketiga adalah melalui sentuhan kulit, dan nanah yang keluar dari si penderita akan menulari orang yang menyentuhnya. Penyakit dari pandemi Black Death ini disebut dalam bahasa Inggris sebagai plague atau tulah. Karena pada zaman itu, penyakit ini dikaitkan dengan tulah dari Tuhan, di mana dokter pada zaman itu tidak bisa mengidentifikasi dari mana dan apa penyebab virus itu. Berbagai cara keagamaan dilakukan oleh masyarakat pada zaman itu. Mulai dari doa pengampunan dosa, doa rasorio, mengecat darah pada pilar pintu, hingga penzoliman kepada biarawan dan biarawati gereja yang dianggap tidak lagi hidup kudus. Tetapi yang paling parah, munculnya teori konspirasi bahwa bangsa Yahudi membuat senjata biologi untuk membunuh orang Kristiani, hingga terjadilah pembantaian besar-besaran kepada kaum Yahudi pada zaman itu. Pada tahun 1665, Black Death mulai muncul kembali di wilayah Inggris. Mereka pada awalnya hanya mengalami batuk-batuk dan demam. Kemudian muncul benjolan di area ketiak, leher, dan pangkalan paha seperti pembengkakan kelenjar. Kelenjar itu semakin membesar dan membesar, kemudian menghitam mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel, serta mengeluarkan nanah mencampur darah yang membuat tubuh semakin lemas dan sakit. Hingga pada stadium akhir, penderita tersebut muntah darah dan meninggal. Black Death menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa, serta mengubah pola sosialisasi di Eropa itu sendiri. Pemerintah pun tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, karena tidak diketahui penyebab pastinya dari wabah ini. Setiap orang yang terkena penyakit ini menjadi malapetaka bagi seisi rumahnya, karena seluruh rumah akan dikarantina dan tidak diizinkan mengeluarkan barang apapun dari rumah itu. Sebagai penanda bahwa rumah itu dalam masa karantina, adalah pemberian tanda salib merah di depan pintu rumah, dan pintu rumah itu harus digembok dari luar. Selama pandemi Black Death ini, ada 4 profesi baru yang berperan agar pandemi ini segera terhenti. Yang pertama adalah The Searcher. Mereka adalah orang yang mencari para penderita Black Death, dan bila seseorang ditemukan sakit, maka seisi rumah itu akan dikarantina. Yang kedua adalah The Watcher. Mereka bertugas untuk mengawasi rumah-rumah yang telah ditandai dan memastikan tidak ada yang keluar ataupun yang masuk ke dalam rumah itu. Dan bila penderita di rumah itu ada yang meninggal, mereka akan menghubungi The Scope Bear. Scope Bear adalah profesi dengan kasta terendah, karena mereka bertugas membawa mayat yang mati karena Black Death untuk mengantarkan ke kuburan massal. Mereka menggunakan tongkat panjang untuk mengambil mayat dari dalam rumahnya dan menaruhnya pada sebuah gerobak. Mereka biasanya melakukan ini pada malam hari. Karena harus kontak langsung dengan mayat berpenyakit, mereka sangat rentan tertular oleh penyakit ini. Kemudian yang terakhir adalah Plague Doctor. Mereka sebenarnya adalah orang-orang garda terdepan yang menjadi harapan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Mereka berpakaian serba tertutup hitam dan menggunakan tongkat sebagai alat periksa untuk menghindari kontak dengan pasien. Mereka juga mendesain masker khusus dari bahan kulit berbentuk paruh burung. Masker ini berfungsi untuk menampung rempah-rempah mint dan mawar, karena mereka beranggapan bahwa bila mencium bau itu, mereka akan terhindar dari bakteri penyakit ini. Tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit Plague Doctor ini yang meninggal karena tertular virus Black Death ini. Plague Doctor
sering dianggap sebagai malaikat maut ketimbang penyelamat, karena saking banyaknya orang yang mati karena percobaan pengobatan oleh plague doctor ini. Plague doctor juga sering diasingkan karena dianggap membawa penyakit ke dalam lingkungannya. Kurang lebih kejadian itu mirip dengan pandemi corona yang terjadi saat ini. Banyak petugas medis yang diasingkan dari lingkungannya karena dianggap membawa virus. Dalam tradisi Inggris, ketika ada seseorang yang meninggal, akan dibunyikan lonceng gereja sebanyak 3 kali. Tetapi karena terlalu banyaknya orang yang meninggal dalam satu hari, sehingga lonceng gereja tidak henti-hentinya berbunyi. Dan pada titik tertentu, lonceng itu tidak lagi dibunyikan, karena terlalu banyaknya orang yang meninggal. Wabah virus akhirnya berhasil dihentikan karena terjadinya kebakaran hebat di London, yang juga membunuh sebagian besar tikus-tikus yang ada di kota itu. Akhirnya pada abad ke-18, seorang ahli bakteri Jepang yang bernama Shiba Saburo Kitasato dan Alexander Yersin yang bekerja di Hong Kong menemukan jenis bakteri baru dan mengidentifikasi bakteri itu bernama Yersinia pestis. Dan kemudian menyebut penyakit yang diderita dengan penyebutan pest yang berasal dari nama bakteri itu sendiri. Inilah pandemi menakutkan yang pernah dialami umat manusia di abad ke-14. Bila kita melihat dari pandemi Black Death ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari untuk membuat langkah penyelesaian pandemi virus corona ini? Silahkan berikan komentarmu di kolom komentar untuk hal-hal yang dapat kita lakukan dan yang seharusnya pemerintah lakukan untuk menghentikan wabah COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk klik like jika kamu suka video ini dan share video ini ke semua teman-teman kamu agar semakin banyak orang yang mendapat informasi ini. Tetaplah jaga kebersihan dan makanlah makanan yang bergizi serta suplemen agar tubuhmu tetap prima. Terima kasih sudah menonton.